Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Kak Oni. Dan ditemani oleh Kak Firda. Hari ini ketemu lagi dalam kegiatan Friday kelas kita hari ini dengan tema cooking. Nah, kira-kira hari ini kita akan cooking apa sih Kak Oni? Nah, kali ini kita bakal cooking pie susu. Nah, namun karena di sini kita cari cara yang lebih simpel, jadi kita menggunakan teflon untuk memanggangnya. Jadi kita akan sebutnya adalah pie susu teflon. Wah, kayaknya udah nggak sabar nih ya. Kira-kira seperti apa sih pie susu teflon? Nah, sedikit informasi ya untuk adik-adik. Pie susu ini adalah makanan tradisional khas Bali ya. Betul. Ya, dimana adik-adik biasanya ketika berkunjung ke Bali, biasanya oleh-oleh yang atau makanan khas itu adalah pie susu ya Kak ya. Betul. Nah, diharapkan dari kegiatan Friday Class Cooking hari ini adik-adik bisa berlatih beberapa hal ya Kak Oni ya, baik itu secara kemandirian, kerjasama, bineka tunggal ika, dan apalagi ya Kak Oni ya kira-kira ya? Kewirausahaan. Wah, luar biasa nih. Oke, kalau gitu langsung aja ya Kak kita mulai untuk alat dan bahannya serta proses pembuatannya. Oke, langsung aja ya. Untuk bahan doughnya atau adonan luarnya kita membutuhkan 10 sendok makan tepung terigu dengan protein sedang. Oke, selanjutnya kita membutuhkan susu kental manis. Nanti kita membutuhkan 2 sendok makan saja ya adik-adik. Tapi nanti kita juga butuh ini nih untuk adonan bagian dalamnya. Nah, yang terakhir kita membutuhkan 5 sendok makan margarin ya. Jadi tidak harus merek ini ya adik-adik ya, bebas menggunakan margarin merek apa saja. Oke, selanjutnya Untuk bahan flannya kita membutuhkan 2 butir telur, kemudian 10 sendok makan air, 2 sendok makan maizena, dan juga 12 sendok makan susu kental manis. Dan juga di sini ada vanila. Kalian bisa pakai vanila bubuk atau vanila essence. Dan juga di sini Kak Oni bakal siapin kiwi dan juga stroberi yang digunakan untuk topping. Nah, untuk ini kalian bisa opsional ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kalau misalkan adik-adik nih Kak Oni pengennya susu kental manis yang rasa coklat, mungkin apakah bisa ya Kak Oni ya? Bisa banget. Nah, jadi nanti sesuai dengan selera adik-adik bisa mengganti susunya atau mungkin toppingnya. Nah, itu nanti sesuai selera. Atau bahkan nanti bisa ditambahkan keju di adonan flannya. Nah, itu bisa banget sesuai dengan selera adik-adik. Oke, begitu ya adik-adik ya. Jadi silakan disesuaikan dengan selera adik-adik. Oke, nah selanjutnya untuk alatnya kita membutuhkan kompor ya untuk nanti memanggang ya. Terus yang kedua kita membutuhkan teflon dengan permukaan yang rata. Nah, jangan lupa ya adik-adik, teflonnya harus punya tutup ya. Kenapa Kak Firda harus ada tutupnya? Iya, karena nanti kita akan melakukan pemanggangan ya. Jadi ketika kita menutup adonan tersebut nanti diharapkan bisa matang secara luar dan dalam, begitu ya Kak Nah, Oni ya. jadi sebagai pengganti dari pemanggang, nah kita menggunakan teflon tapi harus ditutup. Iya, atau misalkan kalau teflonnya nggak ada tutupnya, adik-adik bisa apa ya, ambil tutup dari panci yang lain mungkin ya. Pokoknya sesuai dengan ukurannya aja. Gitu, usahakan tertutup. Begitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan spatula, sendok, garpu, terus juga mungkin wadah ya Kak Oni ya untuk adonannya. Oke, kayaknya cuma itu aja ya Kak Oni ya. Kalau gitu langsung aja kita langsung ke proses pembuatannya. Let's go! Langkah pertama, kita akan membuat adonannya terlebih dahulu. Oke adik-adik, ini kakak sudah menggunakan sarung tangan ya, karena nanti kita akan menguleni ya Kak Oni ya. Tapi kalau misalkan adik-adik nanti merasa bahwa ini nggak nyaman, nah adik-adik bisa cuci tangan terlebih dahulu. Tapi kita sudah cuci tangan ya Kak Oni ya. Oke, langkah pertama langsung aja kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Ini sudah kakak takar ya adik-adik ya, hanya dengan menggunakan sendok makan biasa aja. Nah, jangan lupa nih untuk mengambil sendoknya itu yang tinggi begini ya adik-adik ya. Jadi nanti akan kurang lebih seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita membutuhkan margarin. Nggak Vida akan memasukkan 5 sendok makan margarin merek apa saja ya.
kita ambil sampai penuh aja sendoknya. Kak, kalau kebanyakan gimana Kak? Nggak apa-apa ya adik-adik ya. Nanti hasilnya bakalan lebih empuk nih kayaknya. Kalau ini kalau misalkan di rumah nggak ada mentega nih, adanya butter, bisa nggak ya Kak kita ganti? Sebenarnya bisa, tapi kalau pakai butter semua, dia nanti akan gampang hancur. Nah, jadi adik-adik bisa mencampurkan antara butter sama margarin ya, biar adonannya lebih firm. Oke, jadi kalau punya butter bisa di mix gitu aja ya Kak ya, tapi tidak bisa menggantikan sepenuhnya nih tugas atau fungsi dari margarin. Oke, selanjutnya kakak akan menuangkan 2 sendok makan susu kental manis. Jadi untuk adonan kerasnya kita cukup memerlukan 3 bahan ini aja. Oke, selanjutnya kita aduk, kita ratakan ya, supaya semua adonannya menyatu. Nah, adik-adik kita ratakan dulu ya, adik-adik ya. Nah, ini kan masih ada yang bergerenjel ya, atau masih bertekstur kasar. Nah, kita aduk dulu aja sampai semuanya tercampur dengan sempurna. Kita tidak membutuhkan air ya, adik-adik ya, untuk membuat adonan luarnya. Nah, langsung aja kita uleni ya dengan menggunakan tangan sampai teksturnya nanti berubah menjadi halus atau kalis ya adik-adik ya. Jadi yang sering bikin donat nih untuk mamanya atau kakaknya yang sering bikin donat di rumah, nah pasti nih sudah gak asing lagi dengan adonan yang sudah kalis ya. Oke adik-adik, bisa adik-adik lihat ya dan adik-adik perhatikan, ini sudah seperti ini nih adonannya. Nah, kurang lebihnya ini sudah siap ya adik-adik ya untuk nanti kita cetak di atas teflon untuk bagian luarnya. Untuk teflonnya terserah sesuai dengan yang dimiliki adik-adik. Mungkin ada yang punya lebih kecil atau punya yang lebih besar, jadi tinggal disesuaikan aja. Oke adik-adik, ini nanti akan dicetak di atas teflon ya. Tapi ini membutuhkan proses yang cukup lama. Jadi langsung aja kita ke Kak Oni untuk membuat flannya ya. Oke, silakan Kak Oni. Oke, kali ini kita akan membuat flannya. Bahan-bahannya di sini ada 2 butir telur, 10 sendok air, 2 sendok maizena, 12 susu kental manis,
dan sedikit vanilla. Atau kalian pakai vanilla essence juga bisa ya. Lalu kita aduk semuanya. Kalau kalian ada ngaduk ya bisa ya, tapi nggak usah pakai mixer juga ya. Nah adik-adik, ini adalah flannya ya, atau isiannya. Nah ini dia adik-adik, untuk adonan tadi yang sudah kita buat, yang sudah kita haluskan sampai kalis. Kemudian kita cetak menggunakan teflon ya. Jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Dengan tekstur bawahnya yang lebih tipis ya adik-adik ya, dibandingkan dengan kanan kirinya. Jadi nanti kita akan buat seperti ada lubangnya ya. Dan kanan kirinya ini nanti yang digunakan untuk menyangga flannya nih, seperti bentuk pai susu yang biasanya kalian beli di pusat belanja oleh-oleh gitu ya, cuma ini versi besar. Oke, kayaknya sudah ready ya Kak Oni ya. Oke, sebelum kita masukkan flannya, kita tusuk-tusuk terlebih dahulu ya adonannya, nanti biar dia matang sempurna dan juga flannya juga biar masuk. Nah, untuk pinggirannya seperti pai susu yang ada di Bali ya, kita juga akan membuat motif yang sama ya. Nah, jadi kita tekan-tekan seperti ini. Oke, bisa adik-adik perhatikan ya, ini yang sudah ditusuk-tusuk dengan menggunakan garpu dan sudah dicetak ya, menyerupai pai susu. Nah, langkah selanjutnya Kak Oni. Oke, kalau sudah siap, kita masukkan flannya tadi ya. Jika sudah, siap kita panggang. Oke adik-adik, jadi ini adalah pai susu teflon yang kini dalam proses pemanggangan. Kita menggunakan api yang paling kecil ya adik-adik ya, dan jangan lupa ditutup seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengetahui ya nanti matangnya itu berapa lama. Jadi adik-adik harus sering-sering mengecek ya Kak Oni ya. Betul. Nah nanti jika dirasa flannya sudah setengah matang, adik-adik bisa memberikan topping isiannya. Nah seperti ini ya. Jadi jangan sekarang, kalau kita beri sekarang nanti dia bakal tenggelam dan gak kelihatan. Nah jadi tunggu setengah matang dulu, baru kita beri topping. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kalau begitu kita tunggu dulu ya. Jadi nanti kita akan kembali setelah sedikit matang ya, atau setengah matang ya, baru kita nanti akan memberikan topping di atas. Nah ini dia adik-adik hasilnya, pai susu teflon yang sudah matang dengan sempurna. Nah bisa adik-adik perhatikan teksturnya. Ternyata kita butuh waktu berapa lama ya Kak Oni ya untuk memasak ini? Nah karena nanti kita menggunakan api yang sangat kecil banget, jadi butuh kesabaran yang ekstra ya Kak Geda ya. Nah jadi melatih kesabaran adik-adik. Nah tadi kurang lebih kita 45 sampai 1 jam ya. Nah karena memang kita menggunakan api yang sangat kecil agar matang sempurna dan juga nggak gosong. Nah tapi balik lagi, nanti tergantung ukuran teflon adik-adik di rumah seperti apa. Jika lebih kecil mungkin akan lebih cepat. Nah karena ini teflon ukurannya besar ya, nah sehingga butuh waktu yang cukup lama seperti itu Kak Firda.
Sudah. Oke, nah setelah matang dengan sempurna, adik-adik harus mendiamkan terlebih dahulu ya Kak Oni ya. Ya, jadi didiamkan dulu sampai teksturnya seperti ini adik-adik. Jadi kalau misalkan baru saja matang dari kompor itu masih agak berair ya Kak Oni ya. Nah, baru nih ketika sudah didiamkan sebentar sekitar 10 atau 15 menit baru dia udah kelihatan nih hasilnya. Cantik kan ya? Nah, selanjutnya kita akan memotong-motong menjadi beberapa bagian lalu kita beri topping. Atau ketika dalam keadaan setengah matang seperti yang sudah kakak katakan tadi bisa diisi dengan topping. Tapi ternyata ini kita membuatnya di akhir aja ya Kak Ani ya. Betul. Oke, Kak Vinda, kita langsung aja potong-potong menjadi beberapa bagian. 1, 2, 3. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Jadi pai susu teflon yang sudah kita potong menjadi beberapa bagian dan kakak lebih memilih untuk menghias atau memberikan garnish di atasnya setelah matang. Nah, bisa adik-adik perhatikan detailnya. Nah, sekali lagi Kak Oni sampaikan untuk topping bisa sesuai dengan selera. Adik-adik bisa menambahkan buah-buahan, coklat, keju mungkin. Nah, yang kalau yang suka keju ataupun yang lainnya asalkan sesuai dengan pai susu ini. Oke, nah wah ternyata nggak terasa ya Kak Oni ya, pai susu kita udah jadi nih. Adik-adik silakan mengkreasikan sendiri di rumah. Adik-adik bebas seperti yang Kak Oni katakan tadi memberikan garnish apapun ya. Tapi sesuaikan aja dengan resep yang sudah Kak Oni dan Kak Fida share tadi ya, supaya hasilnya maksimal ya Kak Oni ya. Oke, seperti biasanya untuk tugas pengumpulannya adik-adik harus mengambil foto ya, mengambil foto proses atau hasil nih dari hasil masakan kalian. Lalu jangan lupa foto dengan diri juga ya, jadi seperti ini nanti dibawa atau dipegang begitu ya. Dan juga sebagai tambahan, tolong kakak sertakan satu bukti foto ketika kalian membuat prosesnya. Jadi tugasnya ada 2 ya adik-adik ya untuk FT kali ini. Yang pertama, sertakan foto proses ketika kalian membuat, entah itu ketika mengaduk telurnya atau entah itu ketika menuangkan susu kental manis, pokoknya ketika kalian memasak. Dan juga jangan lupa sertakan hasil akhirnya, lalu sertakan juga dengan foto diri kalian. Pengumpulan tugasnya kakak tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Oke. Kalau gitu sekian dulu ya predikat kita hari ini. Terima kasih sekali nih untuk Kak Oni yang sudah menemani adik-adik. Mungkin di next time kita bisa collab lagi ya Kak Oni ya, untuk memberikan resep-resep lain nih untuk adik-adik HSKS. Dan akhir kata, this is it, pai susu teflon ala HSKS.